Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdin Nalim, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 59, kelompok 1. Saya akan menyampaikan materi tentang manajemen ASN dan Whole of Government. Pokok pembahasan yang akan saya bawakan adalah manajemen ASN, Whole of Government, 5W plus 1H dalam manajemen ASN dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, pengawas dalam tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional, bebas intervensi politik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit dalam manajemen ASN. Keuntungan penggunaan sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan keuntungan bagi ASN adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Reformasi birokrasi manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara. 5W plus 1H dalam Whole of Government dan manajemen ASN. Apa penyebab birokrasi di Indonesia dipandang negatif? Birokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara lain. Dalam hal ini, sistem birokrasi yang berbelit menjadi hambatan dalam pembangunan di Indonesia, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan publik dan masih tingginya angka korupsi. Perlu dilakukan reformasi birokrasi yang merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam hal ini, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih profesional dan berintegritas dengan pekerjaannya. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan survei kepuasan masyarakat yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur negara. Siapa saja yang wajib mendukung adanya reformasi birokrasi? Setiap ASN dan setiap penyelenggara pelayanan masyarakat wajib mendukung dan membantu terciptanya reformasi birokrasi. Hal tersebut agar setiap masyarakat dapat merasakan kepuasan pelayanan yang sama di setiap instansi penyelenggara pelayanan masyarakat, dan setiap ASN berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mengapa reformasi birokrasi sangat penting? Reformasi birokrasi penting bagi pelayanan publik dikarenakan dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima dan berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sesuai kebutuhan dan harapan. Pelayanan publik yang baik diharapkan mampu mewujud pelayanan prima yang meliputi penyelenggaraan yang partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Transparan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus menyediakan akses bagi masyarakat terkait pelayanan publik seperti persyaratan yang dibutuhkan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Pelayanan publik harus responsif dengan wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat, tidak diskriminatif atau tidak membedakan satu warga negara dengan warga negara yang lain. Atas adanya perbedaan identitas, mudah dan murah,
efektif dan efisien, aksesibel yaitu dapat diakses dengan mudah dan terjangkau, akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan dengan melindungi masyarakat dari praktik buruk. Di mana reformasi birokrasi wajib untuk dilakukan? Reformasi birokrasi wajib dilakukan di semua lembaga pemerintahan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Pelayanan publik yang sangat akrab dengan masyarakat antara lain kantor camat, kantor kelurahan, kantor pajak, kantor polisi, rumah sakit, puskesmas, dan samsat. Kapan reformasi birokrasi harus dilakukan? Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan sesegera dan secepat mungkin. Pelayanan yang berkualitas dapat menghasilkan kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan jasanya, dan reformasi ini harus dilaksanakan di setiap unit instansi. Berkembangnya teknologi dan informasi pada masa reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadikan seorang aparatur negara untuk berlomba dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dengan zaman dan juga memiliki inovasi yang hebat demi tercapainya kepuasan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diharapkan mampu menyadarkan menjadi dasar pelayanan setiap ASN agar meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan bagi masyarakat. Bagaimana agar reformasi birokrasi dapat terwujud? Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi setiap kebijakan yang ada dan melakukan inovasi terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya inovasi seperti penyederhanaan atau pemangkasan alur birokrasi dengan sebuah poin yang sama merupakan dasar untuk memulai sebuah reformasi birokrasi. Setelah hal itu tersebut dilakukan, perlu adanya perbaikan berkelanjutan agar reformasi birokrasi selalu mengikuti alur zaman sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Selain kebijakan, juga perlu adanya pelatihan terhadap ASN atau sumber daya manusianya agar menjadi ASN yang berkualitas, profesional, ramah, dan berintegritas. Kesimpulan pada materi kali ini adalah penerapan manajemen ASN, rule of government, dan pelayanan publik sangat penting dan sangat diperlukan oleh ASN sebagai bentuk pembelajaran yang berkelanjutan dan menuju ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan memiliki integritas. Demikian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.